Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa yashurhum fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi alladhina ata'uhu fima amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil mahsyar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar ayyuhan nas ayyuhal muslimun ayyuhal mu'takifun ittaqullah ittaqullah fima amar wantahu amma naha anhu wa hadar. Inna ahsanal mawa'izi syafiyah kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul aliyul azim. Para jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, puji syukur selalu kita sampaikan hanya teruntuk Allah subhanahu wa ta'ala atas keberlimpahan anugerah yang telah Allah berikan dan titipkan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba Allah yang benar-benar pandai bersyukur atas anugerah nikmat dan mampu bersabar atas segala ujian yang Allah berikan dalam mewarnai kehidupan kita. Salawat dan salam teruntuk baginda Nabiuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Para jamaah, Al-Fakir berpesan kepada pribadi khotib sendiri dan teruntuk juga para jamaah yang Allah muliakan untuk terus kita berupaya menjaga iman dan Islam kita, mempertebal iman dan Islam kita, serta mewujudkan keseluruhannya dalam nilai ketakwaan berupa amal-amal soleh yang kita lakukan. Karena takwa adalah sebaik-baik perbekalan yang Allah titipkan kepada kita sebagai hambanya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya perbekalan yang paling terbaik dalam mengarungi hidup di dunia ini adalah takwa kepada Allah. Para jamaah yang Allah muliakan, kullu amin wa antum bi khairin. Kita sudah masuk ke dalam tahun baru Hijriah 1447. Hari demi hari terus berganti seakan tak pernah berhenti, dan bulan pun berjalan seakan tak pernah bosan. Begitupun waktu terus berlalu seakan tak pernah jemu, hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk dapat merasakan tahun baru Hijriah 1447 ini. Semoga ada semangat baru, ada iman yang baru, ada keislaman yang baru, dan amal-amal soleh yang terus terbarukan, sehingga kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang kayaumin waladathu ummu. Bagi kita di hadapan Allah seperti orang-orang yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Semoga tidaklah kita yang hadir pada siang hari ini di masjid yang mulia ini keluar dari masjid ini melainkan Allah hapus dosa-dosa kita, diganti menjadi amal-amal soleh yang berlipat ganda. Para jamaah yang Allah muliakan, hari-hari yang terus kita lalui, kita temui juga dengan tahun baru Hijriah ini, itu terangkum setiap tahunnya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah terus putar perjalanan waktu dalam kehidupan kita. La taqumus sa'ah. Tidak akan terjadi hari kiamat atau tidak akan terjadi hari akhir nanti, melainkan
waktu berjalan begitu cepat. 1 tahun akan terasa seperti 1 bulan, 1 bulan terasa seperti 1 pekan, 1 pekan seakan terasa 1 hari, dan 1 hari pun terasa seperti 1 jam. Begitupun 1 jam akan terasa begitu dahsyat dan cepat, sehingga di antara kita apakah ada yang berhasil menjadi pribadi yang lolos dan lulus, mampu menggunakan waktu sebaik mungkin atau tidak. Setiap kita sama dalam siklus kehidupan sehari semalamnya diberikan 24 jam, tetapi nanti hasilnya bisa jadi tidak sama, tergantung bagaimana kita mewarnai umur kita. Maka tema khutbah pada siang hari ini adalah mewarnai umur dengan syukur dan tafakkur. Para jamaah yang Allah muliakan, dalam setiap pergantian tahun selalu ada resolusi yang kita ingin capai, lalu juga ada muhasabah tentang apa yang telah kita lalui, tentang umur yang telah kita jalani, dan tentang pelajaran hidup apa yang telah kita dapat dan kita gapai. Maka para jamaah yang Allah muliakan, konsep muhasabah ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, takwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan setiap pribadi, setiap jiwa, setiap person, dia harus melihat tentang apa yang telah dilaluinya, lighad, untuk kehidupan esok hari, bukan tentang setahun atau 2 tahun yang akan datang, tetapi untuk esok hari. Apakah juga esok hari itu ada bagi kita atau tidak, kita tidak akan pernah tahu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap jiwa, setiap umat, setiap individu telah memiliki ajalnya, yaitu waktu yang ditentukannya. Ketika ajal itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada lagi negosiasi untuk mempercepat atau tawar-menawar untuk memperlambat. Para jamaah yang Allah muliakan, kita perlu bertafakur, tafakur tentang perjalanan hidup kita, tentang apa yang telah kita lakukan untuk kesuksesan masa depan. Masa depan itu tidak perlu jauh tentang 1, 2, atau 5, 10 tahun ke depan, tetapi tentang untuk esok hari. Maka dalam ungkapan disebutkan, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Kalau orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia menjadi pribadi yang beruntung. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, fahuwa maghbun, maka dia menjadi orang yang merugi atau khosir. Maka barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka orang tersebut adalah mal'un, terlaknat, atau menjadi orang yang celaka. Wal a'yadu billah tsumma na'udzubillah. Setelah adanya tafakur, maka kita akan menuju menjadi pribadi yang syukur, pribadi yang mampu melihat tentang anugerah dan titipan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tidak ada lagi celah di dalam kolbu dan diri kita tentang hasad, tentang fitnah, tentang kekejian, tentang amarah dan dendam, melainkan yang tumbuh dan bertambah adalah kesyukuran kepada Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa syukur tidak hanya cukup dengan ucapan alhamdulillah, tetapi syukur itu adalah tasarruful abdi bima an'amahu Allahu li ajli. Setiap hamba menyalurkan potensi nikmat yang Allah berikan ke jalan yang Allah ridhoi. Kalau kita punya tangan, kaki, mata, pendengaran, ucapan, dan seluruh anggota indrawi kita, maka jalankan dan salurkan apa yang menjadi nikmat dari Allah tersebut ke jalan yang Allah ridhoi. Syukur ada 3 tingkatan. Pertama adalah al-ilmu, mengetahui, pengetahuan. Artinya pengetahuan bahwa nikmat yang kita rasakan dan kita nikmati itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dan itu berasal dan bersumber dari Allah. Kita tidak boleh meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Hatta kita bisa berjamaah sholat Jumat siang hari ini pun itu adalah haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan keseluruhannya Allah gerakkan atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua adalah setelah al-ilmu adalah al-hal, adalah bagaimana ungkapan kita, kegembiraan kita atas anugerah yang Allah berikan. Paling tidak kita berucap hamdalah, alhamdulillah. Kita ungkapkan dalam
keseharian kita bahwa kita benar-benar bersyukur atas anugerah yang Allah berikan. Dan selanjutnya tingkatan syukur adalah al-amal, dibuktikan dalam aplikasi kehidupan. Kalau kita punya harta, hartanya dijadikan sebagai ladang bersyukur. Kalau kita punya jabatan, jabatannya digunakan sebagai ladang bersyukur. Kalau kita punya potensi sekecil apapun, maka selalu ada celah untuk kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Demikian khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang benar-benar mau dan mampu mewarnai umur dengan tafakur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Semoga maslahat untuk pribadi khotib dan kepada para jamaah yang Allah sayangi dan Allah muliakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahal malikul khallaq wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajami ala al-itlaq. Ayuhan nas ayuhal muslimun al-mu'takifun alaikum bitaqwallah fis sirri wal alan fa innaha turdil malikal khallaq ad-du'a. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat min ladun adama ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filastin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wal haqidin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa a'da'ad din. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'ibukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.